Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan kisah Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi. Bagian 3. Raja Romawi memandang ke arah Abdullah bin Hudzafah dengan seksama. Kemudian ia berkata kepadanya, "Aku akan menawarkan sesuatu kepadamu." Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar pun menjawab, "Aku menawarkan kepadamu untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Jika kau mau, aku akan membiarkanmu hidup dan membuatmu hidup mulia." Maka Abdullah menjawab dengan sangat tegas, "Tidak akan bagiku. Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu." Kaisar lalu berkata, "Menurutku, engkau adalah seorang yang mulia. Jika kau mau menerima tawaranku, maka aku akan menjadikanmu sebagai pembantuku, dan aku akan berbagi kekuasaan denganmu." Abdullah yang sedang dalam kondisi terikat itu tersenyum seraya berkata, "Demi Allah, andai saja kau beri aku seluruh apa yang kau miliki dan semua yang dimiliki bangsa Arab, agar aku keluar dari agama Muhammad sekejap saja, maka aku tidak akan pernah melakukannya." Kaisar pun berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Abdullah menjawab, "Lakukan saja apa yang kau inginkan." Kemudian Kaisar memerintahkan agar Abdullah disalib. Kemudian ia memerintahkan para juru tombaknya untuk melontarkan tombak ke arah tangan Abdullah, karena ia berani menolak untuk masuk agama Nasrani. Kaisar pun memerintahkan kepada juru tombaknya untuk melemparkan tombak ke arah kaki Abdullah, karena ia berani menolak untuk meninggalkan agamanya. Setelah itu, Kaisar meminta para juru tombaknya berhenti dan menyuruh mereka untuk menurunkan Abdullah dari tiang salib. Kemudian Kaisar meminta sebuah tungku besar yang berisikan minyak. Ia lalu kemudian menyalakan api sehingga mendidih. Lalu ia memanggil pembantunya untuk membawa 2 orang tawanan dari kaum muslimin lainnya. Kemudian Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari tawanan tadi dimasukkan ke dalam tungku tadi. Maka serta-merta dagingnya langsung terburai dan tulangnya menjadi kelihatan. Kemudian Kaisar menoleh ke arah Abdullah bin Hudzafah dan mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Namun Abdullah menolaknya dengan lebih keras lagi. Tatkala kesabaran Kaisar sudah habis, ia menyuruh pembantunya untuk memasukkan Abdullah ke dalam tungku besar bersama kedua sahabatnya tadi. Tatkala para pengawal membawa Abdullah, maka kedua matanya mengeluarkan air mata. Maka para pengawal tadi memberitahukan Kaisar bahwa Abdullah telah menangis. Kaisar menduga bahwa Abdullah sudah merasa takut, dan ia berkata, "Bawa kembali dia menghadapku." Tatkala Abdullah sudah berada di hadapan Kaisar,
Kaisar menawarkan agama Nasrani kembali kepadanya, dan ia pun masih menolak. Maka Kaisar menjadi berang karenanya, seraya berkata, "Celaka kamu! Kemudian apa yang membuatmu menangis tadi?" Abdullah menjawab, "Yang membuat aku menangis adalah saat aku berkata dalam diri sendiri, 'Sebentar lagi kau akan dimasukkan ke dalam tungku di rohmu akan pergi.' Dan aku berharap aku memiliki roh yang banyak sejumlah rambut yang berada di badanku, sehingga semuanya dimasukkan ke dalam tungku dan mati di jalan Allah." Maka Kaisar yang lalim bertanya, "Maukah kau mencium kepalaku sehingga aku akan membebaskanmu?" Abdullah balik bertanya, "Apakah engkau juga akan membebaskan semua tawanan kaum muslimin?" Kaisar pun menjawab, "Semuanya akan aku bebaskan." Abdullah kemudian berkata dalam dirinya, "Dia adalah salah satu musuh Allah. Aku harus mencium kepalanya, sehingga ia akan membebaskanku dan semua tawanan muslimin. Menurutku, ini bukanlah hal yang dapat membawa mudarat." Kemudian, Abdullah mendekat ke arah Kaisar, dan ia pun mencium kepala Kaisar. Lalu, Kaisar memerintahkan untuk membawa semua tawanan muslimin menghadapnya, dan kemudian mereka semua dibebaskan oleh Kaisar. Abdullah bin Hudzafah datang menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengisahkan ceritanya tadi. Umar bin Khattab langsung gembira dibuatnya. Tatkala Umar melihat semua tawanan yang bersamanya, ia berujar, "Menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku sendiri yang akan memulainya." Kemudian Umar berdiri dan mencium kepala Abdullah. Sekian dulu ya teman-teman, kisah Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi, bagian 3. Assalamualaikum.